Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen. Kali ini kita akan membuat jajanan yang pernah populer di tahun 90-an, yaitu es gabus pelangi. Jajanan yang satu ini udah hampir nggak ada lagi yang jual ya, apalagi di daerahku. Jadi mengapa tidak kita bikin sendiri di rumah? Oke, langsung aja. Pertama, kita siapkan 900 ml air dan satu bungkus santan instan merek ini yang kemasan 65 ml. Aduk rata. Lalu tambahkan 250 gram gula pasir, dan untuk takaran gula bisa ditambah atau bisa dikurang. Tambahkan satu bungkus tepung hankwe yang kemasan 95 gram. Ini saya beli kemarin, harganya murah ya, nggak sampai 2000-an. Kemudian kita aduk rata. Lalu tambahkan satu bungkus kental manis putih. Ini opsional, bisa pakai, bisa tidak. Kemudian kita aduk semua bahan sampai tercampur rata. Lalu siapkan 5 buah wadah. Kemudian bagi adonan menjadi 5 bagian sama rata. Dan tambahkan pewarna makanan. Di sini saya pakai 3 warna, yaitu merah, biru, dan kuning. Kemudian campurkan pewarna makanan satu persatu. Pertama saya pakai warna merah. Di sini kita tambahkan sedikit aja karena kita mau warnanya jadi merah muda. Kemudian tambahkan pewarna kuning. Lalu untuk warna hijaunya saya pakai campuran warna kuning dan biru. Jadi untuk membuat warna rainbow itu kita nggak perlu menggunakan banyak pewarna makanan. Cukup gunakan 3 warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Dan di sini saya menggunakan pewarna birunya ini 1 tetes dan pewarna kuningnya itu lebih banyak supaya menghasilkan warna hijau yang terang. Kemudian warna selanjutnya kita pakai warna biru. Cukup gunakan sedikit aja supaya menghasilkan warna biru muda. Dan terakhir untuk warna ungu kita pakai campuran warna biru dan warna merah. Ini gunakan warna birunya sedikit aja dan merahnya lebih banyak supaya warnanya itu lebih ke violet atau sesuai selera kalian. Dan hasilnya seperti ini. Jadi ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Langkah selanjutnya kita akan masak adonan. Pertama yang warna merah, jangan lupa diaduk kembali karena biasanya ada endapan tepung di dasar. Kemudian kita masak adonan ini sampai mendidih dan mengental. Jangan lupa diaduk-aduk dan pakai api kecil. Kalau udah segini, matikan api lalu angkat. Maaf videonya sedikit blur.
Lalu kita masukkan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang yang berukuran 22 x 10 cm yang dialasi dengan kertas baking. Tuangkan adonan ke dalam loyang selagi panas. Lalu ratakan sampai ke pinggir loyang. Kemudian hentak-hentakan loyang supaya permukaannya lebih rata. Dan lanjut kita masak adonan kuning sama seperti langkah sebelumnya. Diaduk-aduk dulu sebelum dimasukkan ke dalam panci supaya tidak ada endapan tepung di dasar. Dan kalau udah segini, udah mengental dan mendidih, matikan api lalu angkat dan langsung tuangkan ke dalam cetakan. Jadi untuk setiap lapisan kita tunggu permukaannya set sekitar 5 menit, baru kita tuang adonan selanjutnya supaya tidak bercampur satu sama lain. Kemudian kita masak adonan hijau, lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Kalau udah mengental dan mendidih, matikan api, lalu angkat dan tuangkan ke dalam cetakan. Lalu masak adonan berwarna biru. Kalau udah mengental dan mendidih, matikan api, lalu angkat dan tuangkan ke dalam cetakan. Dan yang terakhir, masak adonan berwarna ungu. Kalau udah mengental dan mendidih, matikan api, lalu angkat dan tuangkan ke dalam cetakan. Kemudian kita tunggu hingga adonannya ini dingin di suhu ruangan, baru kita masukkan ke kulkas sampai adonan ngeset selama kurang lebih 2 jam. Setelah kurang lebih 2 jam di dalam kulkas, hasilnya sudah ngeset. Lalu saya akan langsung keluarkan dari loyang. Caranya, kita sisir bagian pinggir loyang menggunakan pisau. Kemudian kita keluarkan dengan cara seperti ini. Lalu lepaskan kertas baking paper. Hasilnya ini jiggly banget ya, kayak puding. Kemudian kita potong bagian pinggirnya supaya hasilnya ini lebih rapi. Dan potong lagi sesuai selera, kalau saya sekitar 1,5 cm. Dan untuk adonan yang berwarna ungu ini, lihat hasilnya itu agak lepas karena tadi saya menuangkannya ke dalam cetakan setelah setengah jam atau 30 menit. Jadi baiknya kita tuangkan setiap adonan itu setiap 5 menit atau 10 menit paling lama supaya saling menempel satu sama lain. Lalu ambil adonan dan masukkan ke dalam plastik. Untuk ukuran plastik bisa menggunakan yang sesuai dengan ukuran cetakan. Dan hasilnya seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Dan hasilnya menjadi 15 buah untuk satu resep ini. Selanjutnya bekukan semalam ke dalam freezer.
Dan ini dia hasilnya, es gabus pelangi kita udah jadi. Cantik banget ya hasilnya, ini nostalgia banget dengan zaman dulu. Salah satu jajanan favorit saya. Selain rasanya enak seperti yang abang-abang jual, teksturnya ini lebih lembut dan pastinya bersih karena kita bikin sendiri di rumah. Oke semua, selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.